MMTizen masih ingat tentang kabar terbunuhnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh oleh entitas Yahudi? Kala itu, beliau tengah berada di Iran guna berpartisipasi dalam upacara pelantikan Presiden baru Iran. Kok bisa ya mereka seberani itu? Cari tahu alasan dibaliknya hanya di Bacain Berita Buat Kamu. Sejak awal perang, ancaman terkait pembunuhan para pemimpin Hamas sudah berulang kali dikirimkan. Meski pembunuhan Ismail Haniyeh masih termasuk dalam konteks perang terhadap Gaza dan Hamas, namun hal ini tetap mengundang banyak provokasi serta kerap menjadi isu sensitif melihat Haniyeh dibunuh dalam posisinya sebagai tamu rezim Iran di acara penting pelantikan Presiden baru Iran. Situasi ini sama saja dengan pernyataan perang dan penodaan kehormatan kepada Iran secara tidak langsung. Guna menanggapi hal ini, diadakanlah pembicaraan terkait eskalasi di seluruh wilayah. Menengok kembali pada kasus pembunuhan Fuad Shukr, komandan militer Partai Iran Lebanon di pinggiran selatan Beirut, serangan entitas Yahudi nampaknya memiliki tujuan yang tidak bertentangan. Hal semacam ini mendukung Netanyahu untuk menghilangkan tekanan lewat kesepakatan dan penghentian perang berkat bantuan Amerika Serikat secara khusus dengan mempersulit jalannya kesepakatan dan meningkatkan ketegangan wilayah tersebut. Selain itu, Netanyahu juga berusaha menelaah poin-poin penting untuk ditambahkan ke daftar kemenangan dan tujuan perang yang diklaimnya. Di samping ambisi entitas tersebut untuk memulihkan daya tangkal negara mereka yang sebagian besarnya runtuh dalam beberapa bulan terakhir. Pemimpin-pemimpin entitas ini ingin membanggakan diri bahwa tidak ada satupun tempat di Timur Tengah yang tidak mampu mereka jangkau. Pertanyaan, bagaimana bisa entitas Yahudi menyerang dengan begitu brutal dan kejam, sementara negara-negara Muslim hanya bersikap tunduk dan diam, terus-menerus berulang di benak orang-orang. Korupsi dan kriminalitas oleh entitas Yahudi berikut dukungan Amerika Serikat, ditambah keangkuhan dan arogansi entitas ini bukanlah alasan utama dari kebrutalan entitas Yahudi, melainkan sikap dan kepengecutan para penguasa negara Muslim. Adanya kekuasaan tidak berarti selama tidak ada kemauan untuk menggunakannya. Tak peduli sebesar apapun kekuasaan rezim-rezim negara Muslim, semua itu tidak akan membuat gentar entitas Yahudi karena mereka sadar bahwa rezim-rezim tersebut tidak berniat untuk melawan ataupun menghentikan mereka. Entitas Yahudi menyadari bahwa rezim-rezim ini tidak memiliki proyek untuk pembebasan Palestina. Mereka tidak memiliki tujuan apapun atas kekuasaan mereka, melainkan demi keberlangsungan dan kebermanfaatan hidup mereka sendiri. Entitas Yahudi bernyali mempertontonkan kebrutalan dan kelancangan mereka karena meyakini bahwa tidak akan ada tanggapan serius dari para penguasa, melainkan respon lamban dan pengecut yang dilakukan hanya untuk menyelamatkan muka dan meredam kekhawatiran akan akibat yang bisa saja terjadi. Para penguasa negara Muslim telah meninggalkan rakyat sebagai santapan empuk di hadapan para musuh dan menutup mata dari genosida yang berlangsung. Mereka juga menghalangi rakyat untuk membela diri dan membantu putra-putra mereka di Palestina. Kebanyakan dari mereka berpaling menjadi pelindung musuh, bahkan mencekik dan memburu para jihadis di garis terdepan. Ketundukan dan pengkhianatan para penguasa antek inilah yang sebenarnya menjadi manifestasi bagi kebengisan dan kriminalitas entitas Yahudi yang sudah mulai melintasi batas negara dan ibu kota, menghentikan penguasa-penguasa ini dan mencabut wewenang yang bisa mereka gunakan untuk mengendalikan umat Islam menjadi satu-satunya jalan penyelesaian genosida hari ini. Para pemimpin ini sebenarnya lemah, begitupun entitas Yahudi yang tengah berada di kondisi terlemahnya saat ini. Gaza sendirian sudah sangat menguras tenaga dan melemahkan semangat mereka hingga titik di mana mereka tidak lagi berhasil memulihkannya. Inilah peluang bagi umat ini untuk melepaskan diri dari kebrutalan dan kebengisan entitas Yahudi, juga cengkraman para penguasa anteknya.